ada 2 orang yang kami temukan sebagai warga negara Bangladesh, bukan Myanmar. Selanjutnya, mereka ini berangkat dari Cox's Bazar bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Oke, kita lanjut lagi untuk membahas seputar Rohingya. Nah, ini ada video dari kepolisian yang mengatakan bahwa mereka itu kesini bukan untuk mengungsi. Mereka itu kesini untuk memperbaiki hidupnya, untuk mencari sebuah pekerjaan di negara ini. Jadi mereka bukan korban atau pelarian ataupun pengungsian yang lari dari Myanmar ke Indonesia ataupun yang lari dari Bangladesh ke Indonesia untuk mengungsi. Itu bukan, tapi tujuan mereka ke sini untuk mencari pekerjaan dan menetap di Indonesia. Nah, polisi ini kan sudah memeriksa dan ada saksi-saksinya. Lalu bagaimana dengan kalian yang teriak-teriak kemanusiaan, terima mereka karena mereka itu adalah seorang pengungsi, korban genosida, ingin menyelamatkan diri berlari ke Indonesia, dan di Indonesia itu hanya sementara sampai nanti diteruskan ke negara ketiga. Nah, ini bagaimana? Kenapa kalian bisa menyimpulkan seperti itu? Dari mana kalian dapat informasi bahwa mereka itu pelarian dari Myanmar lalu mengungsi ke Indonesia untuk menyelamatkan diri? Informasi kalian dari mana? Sedangkan polisi yang sudah melakukan penyelidikan menyimpulkan seperti itu tadi. Mereka kesini bukan untuk mengungsi, tapi mereka kesini untuk mencari pekerjaan dan menetap di Indonesia. Coba bagaimana? Apa kalian masih tetap ingin teriak-teriak meminta mereka datang dan diterima dengan dasar kemanusiaan dan semuslim seiman? Atau seperti yang dikatakan UNHCR, kesini hanya sementara transit? Coba kalian pikirkan, mereka datang ke Indonesia itu bukan sebagai pengungsi, bukan pelarian, ataupun bukan datang sebagai pengungsi ke Indonesia, itu bukan. Tapi mereka ingin memperbaiki hidup mereka dengan mencari pekerjaan di Indonesia dan akan menetap di Indonesia. Coba dipikir lagi, orang Indonesia mudah nggak mendapatkan pekerjaan? Orang Indonesia banyak nggak yang menganggur? Jumlah mereka nggak main-main loh, kalau sampai ditampung itu bisa sampai jutaan. Dari Bangladesh nanti lari ke sini semua, karena di Bangladesh juga sekarang sudah mereka masyarakat Bangladesh juga sudah mulai nggak nyaman dengan keberadaan si orang-orang Rohingya ini. Jadi kalau memang di Indonesia itu sudah nggak ada lagi yang namanya pengangguran, nggak ada lagi yang merantau pergi ke luar negeri untuk bekerja, ya nggak masalah, terima saja mereka, masukkan saja mereka ke Indonesia. Tapi kalau di Indonesia masih banyak yang kekurangan, masih banyak pengangguran yang nggak dapat pekerjaan di Indonesia, dan juga masih banyak TKI kita di luar negeri, ngapain kita harus menampung Rohingya dengan jumlah sebanyak itu? Justru warga sendiri disusahkan, tidak diberi pekerjaan, dan sebagian bekerja sebagai TKI di luar negeri. Lah kok malah pekerjaan mau dikasih ke mereka? Logikanya kemana? Kita belajar nggak usah jauh-jauh lah dari negara-negara yang sudah diduduki oleh mereka, negara-negara yang sudah menampung mereka dengan jumlah yang lumayan banyak, seperti negara tetangga-tetangga kita. Kacau nggak negaranya? Kacau nggak masyarakatnya? Resah nggak masyarakatnya dengan keberadaan mereka? Itu yang harus diperhitungkan. Jangan sampai nanti mereka masuk berbondong-bondong ke Indonesia, lalu mereka menuntut pekerjaan, bahkan menuntut tempat tinggal mereka di sini. Tahu sendiri, mereka tujuannya mau bekerja, tapi mereka itu pemalas. Sedangkan mereka sudah dapat gaji dari PBB. Lalu masuk ke Indonesia, nanti karena di Indonesia mereka nganggur, akhirnya apa? Mereka nuntut pekerjaan. Lalu rakyat Indonesia yang pengangguran, dapatnya apa? Nanti ujung-ujungnya warga lokal yang dipekerjakan oleh mereka.
warga lokal yang pengangguran nanti dipekerjakan oleh mereka. Ya mereka semakin di atas, warga Indonesia sendiri semakin diinjak. Lama-kelamaan negara ini bakal dikuasai oleh mereka juga. Seharusnya nih kalau memang mereka benar-benar seorang pengungsi, mereka benar-benar ditangani oleh UNHCR. Dan UNHCR memang benar-benar bertanggung jawab atas keberadaan mereka dan akan meneruskan ke negara ketiga. Seharusnya sebuah negara yang memiliki pemerintahan sendiri yang tidak diatur oleh PBB, harusnya ada aturan untuk masuk ke dalam suatu negara. Misalkan UNHCR ini memang mau menampung untuk sementara mereka tinggal di Indonesia kalau memang mereka adalah korban pelarian, bisa dikatakan sebagai pengungsi. Oke. Tapi UNHCR dengan pemerintah Indonesia itu harus ada kesepakatan. Kesepakatannya apa? Kesepakatan yang lebih jelas sampai kapan mereka akan ditampung. Jadi masyarakat tidak akan resah. Perjanjian antara UNHCR dengan pemerintah, berapa lama mereka datang, lalu mereka akan dipindahkan ke negara mana, itu harus ada perjanjian loh dengan pemerintah. Jadi jangan seolah-olah pemerintah di negeri ini akan diacak-acak oleh UNHCR, diatur oleh UNHCR. Negara itu punya aturan sendiri, jadi jangan mau diatur oleh UNHCR. Jika seorang tamu masuk ke negara kita ya harus dengan jelas. Oke, kalau memang dikatakan dia sebagai pengungsi, tidak bisa seperti pekerja-pekerja Indonesia yang keluar negeri dengan harus dokumentasi yang lengkap. Kalau dokumennya lengkap, baru bisa masuk ke negara lain. Oke, kalau memang si Rohingya ini memang masuk sebagai pengungsi, tidak ada dokumen apapun. Oke, tapi yaitu tadi persyaratannya, harus negara ini membuat kesepakatan dengan UNHCR berapa lama UNHCR akan menumpang di tanah Indonesia. Itu harus ada perjanjiannya. Nah, ketika nanti sudah sampai waktu perjanjian mereka tidak juga dipindahkan ke negara ketiga, itu harus ada kesepakatan baru lagi. Kesepakatan apa yang akan dibuat? Seperti itu. Jangan seolah-olah diabaikan begitu saja. Udahlah, biar UNHCR yang punya kuasa. Tapi kan ini tanah negara kita, bukan tanahnya PBB, bukan tanahnya UNHCR. Jika memang UNHCR punya kesepakatan dengan Indonesia, Indonesia juga harus mempertanyakan. Ketika nanti sudah waktunya habis, mereka akan dipindahkan ke negara mana? Ada kejelasan atau tidak? Kalau tidak ada kejelasan, hanya ngomong numpang sementara ditampung di sini sebagai transit, itu kan hanyalah bohongan mereka saja. Kebohongan mereka untuk menutup-nutupi agar mereka tetap ditampung. Itu. Jadi pemerintah harus teliti. Jangan asal tampung-tampung saja. Tujuan mereka ke sini apa, mau diteruskan kemana, itu harus jelas. Oke, mungkin seperti itu saja untuk video kali ini. Kita lanjut di video-video berikutnya.